Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang insyaallah senantiasa dicintai, diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita senantiasa untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan senantiasa memperbaharui iman kita dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kita bersyukur karena Allah masih memberikan hidayah kepada kita dengan kita menghadiri undangan Allah. Ini adalah rumah Allah, masjid ini adalah rumah Allah. Saat ini kita menjadi tamu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam adab bertamu, tamu itu mesti harus dimuliakan. Maka patut kita syukuri bahwa saat ini Allah memuliakan kita semua, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, saya mengajak kita untuk semakin memperbanyak mengirimkan selawat serta salam kepada junjungan kita, kekasih kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak berselawat kepada beliau, insyaallah di hari kemudian kita dapat memperoleh syafaatnya. Hadirin kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita berada pada suasana musim kemarau yang berkepanjangan. Sudah beberapa bulan kita tidak pernah menikmati yang namanya dinginnya hujan, dinginnya cuaca. Bahkan hampir di setiap tempat terjadi kekeringan, atau bahkan cuaca di negeri kita ini sudah pernah mencapai sampai 40 derajat, sehingga dengan itu sering terjadi bencana kebakaran dan lain-lain sebagainya. Tentu pengaruhnya juga terhadap kesehatan kita sangat berpengaruh, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan suasana perpolitikan di negeri kita ini juga sudah mungkin mulai memanas. Lebih-lebih lagi suasana ya, perpolitikan di tingkat dunia internasional itu juga sudah mulai memanas, bahkan semakin memuncak dengan terjadinya peperangan antara Palestina dan Israel, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini membuktikan bahwa Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita, termasuk musim kemarau yang kita alami saat ini, hadirin yang dimuliakan Allah. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma nursilu bil ayati illa takhwifa.
Tidaklah kami kirimkan tanda-tanda kekuasaan kami kecuali hanya ingin kami menakut-nakuti kalian. Apa artinya hadirin yang dimuliakan Allah? Dari ayat yang singkat, potongan ayat yang singkat ini dapat kita mengambil pelajaran bahwa musim kemarau yang berkepanjangan ini dengan terasa panasnya cuaca bisa kita jadikan sebagai pelajaran dengan mengingat bagaimana panasnya cuaca atau bagaimana panasnya terik matahari ketika nanti di padang mahsyar, yang konon dalam bahasa hadis disebutkan itu 1 mil. 1 mil itu ada yang mengatakan sampai batas penglihatan mata kita, bahkan ada yang mengatakan 1 jengkal, dan dalam hadis lain disebutkan periwayat hadisnya 1 mil itu yang biasa dipakai untuk memakai celak. Celak itu ya sangat pendek, mungkin tidak sampai sebatas telunjuk kita. Begitu dekatnya matahari, bagaimana panasnya hadirin dimuliakan Allah nanti di pada mahsyar. Sehingga dengan itu kita bisa berpikir dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang berpikir atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, insya Allah pasti akan kembali mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang Allah kirimkan ini tidak lain dan tak bukan hanyalah betul-betul tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan sebagai pelajaran, hadirin yang dimuliakan Allah. Sehingga karena mengingat panasnya matahari di padang mahsyar itu, ada salah seorang khalifah yang bernama Umar bin Abdul Aziz pernah mengimami jamaah di salah satu masjid pada masa pemerintahan beliau. Ketika beliau sampai kepada ayat fa'anzartukum naran talaqha, beliau tidak bisa melanjutkan ayat itu karena mengingat bagaimana panasnya api neraka. Fa'anzartukum naran talaqha, aku ingatkan kalian api neraka yang berkobar. Beliau tidak bisa melanjutkan ayat ini sehingga beliau memilih mengambil ayat yang lain untuk dibaca dalam sholat itu. Saking takutnya terhadap api neraka itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan takutnya kita kepada api neraka membuat motivasi kepada kita untuk semakin memperbanyak melakukan ibadah kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangannya, dengan tujuan hanya betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena kita takut masuk neraka kita beribadah, bukan karena kita mau masuk surga karena beribadah, tapi semata-mata untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tujuan daripada musibah yang Allah turunkan kepada kita, selain daripada untuk menakut-nakuti kita, juga untuk semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang disebut dengan takwa sebetulnya bukan menjauhi Allah, tapi kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, sehingga tujuan ibadah kita itu tidak lain dan tak bukan hanya karena ingin mendekatkan diri kita kepada Allah. Tujuan hidup kita ini, hadirin yang dimuliakan Allah, ingin kembali kepada sumber di mana kita berasal, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sehingga apapun yang kita laksanakan, apapun yang kita lakukan, kebaikan apapun itu, baik berupa ibadah ataupun aktivitas keduniaan yang kita melakukan kebaikan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jangan coba-coba mengambil tujuan selain daripada Allah, karena akan ada saatnya kita kecewa ketika mengambil tujuan selain daripada Allah. Saya sering mengumpamakan, hadirin yang dimuliakan Allah, misalkan seorang penceramah, dia ceramah hanya karena tujuan materi, akan ada saatnya pasti dia kecewa. Kenapa, hadirin yang dimuliakan Allah? Karena targetnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, sehingga ketika dia melihat itu biasanya sering kecewa. Namun kalau tujuannya karena Allah, kalaupun toh ada
Misalnya materi, itu kan bukan tujuan. Kalaupun toh ada, alhamdulillah. Kalaupun tidak, alhamdulillah, kan itu bukan tujuan saya. Ibaratnya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tujuan kita lillahi ta'ala. Kalaupun toh ada surganya, alhamdulillah. Tapi toh seandainya neraka juga alhamdulillah. Kenapa? Karena tujuan saya kan memang bukan itu. Tujuan saya sudah saya dapatkan, yaitu Engkau ya Allah. Tapi akankah Allah menyiksa hambanya? Bagi hamba yang berpasrah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah, akankah Allah menghukum hambanya yang semacam itu? Ya Allah, aku ini hambamu yang kotor, aku ini hambamu yang penuh dengan noda dan dosa, ibarat air comberan yang mau masuk ke lautan. Maka ketika dia masuk ke lautan, sudah tidak bisa kita bedakan lagi mana air comberan, mana air lautan. Itu yang namanya dalam istilah tasawufnya masih dipuang ni galo pacalla, ni galo dicalla. Hadir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dengan adanya bencana yang Allah kirimkan kepada kita ini, kita menjadikan sebagai pelajaran. Selain daripada kita menjadikan sebagai pelajaran karena kita takut dengan api nerakanya Allah, juga menjadikan motivasi untuk kita kembali semakin mendekatkan diri kepada Allah. Dengan apa hadir yang dimuliakan Allah? Memperbanyak beribadah kepada Allah, memiliki sifat-sifat yang Allah yang ada pada diri Allah, seperti sifat penyayang, sifat penyantun, sifat pemberi, sifat pemaaf, sifat pengampun. Kata Nabi SAW, "Tahallaku bi akhlaqillah", berakhlaklah seperti Allah, akhlaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan jalan ini kita mendekatkan diri kepada Allah, sehingga inilah yang disebut dengan orang-orang yang bertakwa. Hadir yang dimuliakan Allah, orang-orang yang bertakwa, takut kepada Allah, dekat dengan Allah, tidak pernah membutuhkan yang namanya surga, dan bahkan tidak pernah takut kepada neraka. Tapi Allah membalik dalam menginformasikan di dalam Al-Quran, kenapa orang bertakwa tidak butuh surga? Karena Allah sudah siapkan meskipun dia sudah tidak meminta. Al-jannatu u'iddat lil muttaqin, surga itu disiapkan, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga bermanfaat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.